Baru, sering kali disingkat Orba, adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Jenderal Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1996. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1968. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela dan mengembangkan kebebasan berpendapat. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kehidupan politik masa Orde Baru. Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. A. Kebijakan politik dalam negeri. 1. Pelaksanaan pemilu 1971. Pemilu yang sudah diatur melalui SIMPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini berbeda dengan pemilu pada tahun 1955 Orde Revolusi atau Orde Lama. 2. Penyederhanaan partai. Penyederhanaan partai politik menjadi dua partai dan golongan karya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, gabungan dari Nahdlatul Ulama, Parmusi, Perti PSII. Partai Demokrasi Indonesia, gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Politik, Partai Murba, IPKI, Parkindo, dan golongan karya atau Golkar. 3. Dwi fungsi ABRI. Dwi fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. B. Kebijakan politik luar negeri Indonesia. Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada saat Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Keadaan ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPR-GR pada tanggal 28 September 1966. Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. Kehidupan ekonomi masa Orde Baru. Pada awal masa Orde Baru, program ekonomi pemerintah lebih banyak tertuju kepada upaya perbaikan ekonomi nasional, terutama upaya mengatasi inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Dalam melaksanakan program ekonomi, pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi menjadi dua tahap, yaitu kebijakan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Pada program jangka pendek, dalam rangka memperbaiki ekonomi nasional, diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, karena pada awal tahun 1966, tingkat inflasi mencapai angka 650%, sehingga pemerintah tidak dapat melakukan pembangunan dengan segera dan harus melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi terlebih dahulu. Program jangka pendek yang berfokus pada stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi yang dilakukan membuahkan hasil yang cukup baik. Tingkat inflasi yang semula mencapai angka 650% berhasil ditekan menjadi 120% pada tahun 1967 dan terus menurun menjadi 80% pada tahun 1968. Keadaan ekonomi Indonesia kini terus membaik. Hingga pada tahun 1969, barulah pemerintah siap untuk melaksanakan program jangka panjang. Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi dinilai sukses. Pemerintah lantas melaksanakan program jangka panjang sejak tahun 1969. Program tersebut dinamai Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita, program yang kemudian berjalan sepanjang 5 periode. Adapun rincian program Repelita yaitu Repelita 1 tahun 1969 sampai 1973 yang berfokus pada rehabilitasi prasarana penting sekaligus pengembangan iklim usaha dan investasi. Repelita 2 pada tahun 1973 sampai 1979 dan Repelita 3 1979 sampai 1984. Keduanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan-bahan mentah menjadi bahan baku. Dan yang terakhir ada Repelita 4 tahun 1984 sampai 1989 dan Repelita 5 tahun 1989 sampai 1994.
Keduanya berfokus mempertahankan capaian sebelumnya dan mulai bergerak pada sektor industri, terkhusus yang menghasilkan barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri. Faktor penyebab runtuhnya Orde Baru. 1. Krisis moneter. Krisis moneter merupakan faktor utama penyebab runtuhnya Orde Baru. Peristiwa ini berlangsung sekitar bulan Juli 1997. Awalnya, krisis ini menimpa Thailand yang akhirnya Indonesia terkena dampak buruk dari krisis tersebut, khususnya pada sektor keuangan. 2. Hutang luar negeri. Selanjutnya terdapat banyak hutang luar negeri yang makin memperparah kondisi Indonesia. Awalnya, hutang yang dimiliki berada di 63.462 miliar. Sedangkan utang yang dimiliki pihak swasta mencapai 73.962 miliar. 3. Penyimpangan Undang-Undang Dasar. Penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara juga dapat menjadi penyebab yang mendukung Orde Baru runtuh. Hal ini dilihat pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sistem perekonomian dijalankan dengan asas demokrasi ekonomi. Kelebihan dan kekurangan masa Orde Baru. Orde Baru merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan masa jabatan paling lama dalam sejarah di Indonesia, yakni 32 tahun. Selama itu, berbagai kebijakan dilakukan untuk menstabilkan perkembangan ekonomi, politik, dan sosial di Indonesia. Kebijakan yang diambil memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan pada masa Orde Baru adalah 1. Berhasil melaksanakan program transmigrasi atau pemerataan masyarakat. 2. Berhasil melaksanakan program swasembada pangan. 3. Program Rapelita berhasil dijalankan. 4. Suksesnya program wajib belajar 6 tahun atau tamat SD. 5. Berhasil melakukan program KB atau keluarga berencana dan lainnya. Dan adapun kekurangan pada masa Orde Baru adalah 1. Meningkatnya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme semua kalangan masyarakat. 2. Pembangunan negara tidak merata. 3. Hak asasi manusia masih banyak dikekang. 4. Terdapat kesengajaan sosial bagi si kaya dan si miskin. 5. Tidak mampu mengatasi krisis moneter.